Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa sekalian, apa kabar? Semua sehat? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjut akan membahas tentang hukum acara perdata, yang mana capaian mata kuliah kita pada hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui tentang pengertian hukum acara perdata. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengetahui tentang sumber-sumber hukum acara perdata. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami tentang asas-asas hukum perdata. Baik mahasiswa sekalian, ada 3 pokok pembahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, terkait pengertian hukum acara perdata. Lalu yang kedua adalah sumber hukum acara perdata, dan yang ketiga adalah terkait asas-asas hukum acara perdata. Nah, sebelum kita bahas terkait pengertian hukum acara perdata, kita perlu tahu bahwa hukum itu bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, atau diketahui saja, melainkan hukum itu harus dilaksanakan atau ditaati. Terkait pelaksanaan hukum perdata material, pada umumnya berada dalam kekuasaan masing-masing individu yang melakukan hubungan keperdataan tanpa melalui pejabat atau instansi yang berwenang. Akan tetapi, sering terjadi bahwa hukum perdata material itu dilanggar, sehingga ada pihak-pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini, maka hukum perdata material yang telah dilanggar tadi haruslah dipertahankan dan ditegakkan dengan suatu peraturan hukum. Peraturan hukum inilah yang disebut sebagai hukum acara perdata, atau istilah lain adalah hukum perdata formil. Maka dapat ditarik suatu pengertian dari hukum acara perdata, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim atau pengadilan. Bisa juga ada pengertian lain bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin atau menegakkan pelaksanaan hukum. Oke. Sebuah ilustrasi untuk memudahkan mahasiswa sekalian dalam memahami lebih lanjut terkait pengertian dari hukum acara perdata. Di sini ada A sebagai penjual dan B sebagai pembeli. Mereka berdua telah melakukan suatu perjanjian jual beli barang, dan apabila di sini B setelah menerima barang yang dia beli, namun dia tidak membayarkan harga barang, atau dengan kata lain B ini tidak menyerahkan uang kepada A, maka di sini telah terjadi pelanggaran hukum pada perdata material, sehingga menimbulkan kerugian pada A sebagai seorang penjual. Oleh karena itu, apabila A sebagai penjual ingin menegakkan hak keperdataannya yang telah dilanggar oleh B, maka A sebagai penjual dapat mengajukan tuntutan haknya kepada pengadilan. Selanjutnya, segala ketentuan yang mengatur tata cara pengajuan tuntutan tersebut diatur dalam hukum acara perdata. Nah, bagaimana? Sudah semakin tercerahkan bukan terkait pengertian dari hukum acara perdata? Oke, next kita akan bahas terkait sumber-sumber hukum acara perdata. Oke, terkait sumber-sumber hukum acara perdata tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan jurisprudensi yang dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, ada HIR. Ini adalah peraturan khusus untuk daerah Jawa dan Madura. Selanjutnya ada RBG. Kalau RBG ini khusus untuk daerah luar Jawa dan Madura. Selanjutnya ada RP. Peraturan ini sebenarnya berlaku untuk Pengadilan RAT Panjasti yang dikhususkan sebagai golongan Eropa, sehingga saat ini sebenarnya sudah tidak berlaku lagi. Namun dalam beberapa hal tetap dijadikan sebagai pedoman dalam praktik apabila ketentuan dalam HIR atau RBG tidak memberikan pengaturan. Kemudian yang keempat ada BW.
Ini juga merupakan buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Dan yang kelima yaitu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang banding untuk daerah Jawa dan Madura. Oke, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dan ada jurisprudensi tentang hukum acara perdata. Yang terakhir ada juga doktrin-doktrin yang ditemukan oleh para sarjana. Nah, karena sebagian besar dari kaidah-kaidah hukum acara perdata itu termuat dalam HIR dan RBG, dan memperhatikan bahwa isi kedua undang-undang tersebut hampir tidak berbeda, maka selanjutnya pembahasan hukum acara perdata akan didasarkan kepada pembahasan HIR. Nah, maksudnya di sini yaitu segala dasar hukum dari hukum acara perdata selanjutnya akan didasarkan pada HIR. Sebelum mahasiswa sekalian mempelajari lebih lanjut terkait hukum acara perdata, bagaimana tata cara persidangan dalam hukum acara perdata, perlu kiranya mahasiswa sekalian memahami asas-asas yang ada dalam hukum acara perdata. Yang pertama adalah hakim bersifat menunggu. Asas ini menentukan bahwa dalam pelaksanaannya, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak keperdataan diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang berkepentingan. Jadi, apakah akan ada proses atau tidak, itu tergantung dari pihak yang mengajukan perkara, sehingga di sini hakim hanya menunggu setelah masuk atau adanya pengajuan tuntutan atas suatu perkara. Di sini berlaku suatu asas yaitu ius curia novit. Di sini hakim dianggap mengetahui semua hukum, sehingga atas adanya perkara-perkara yang masuk, hakim tidak boleh menolak satupun perkara yang sudah diajukan kepada hakim. Mungkin timbul pertanyaan di antara mahasiswa sekalian semuanya, bagaimana jika seseorang hakim tidak bisa memutuskan suatu perkara hukum dengan hukum tertulis? Maka tugasnya seorang hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga apapun kondisinya, keadaannya, hakim harus memutus perkara tersebut. Maka dari itu berlaku tadi ius curia novit. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dan juga tidak boleh menolak untuk mengadili perkara yang sudah diajukan kepada pengadilan. Selanjutnya, hakim bersifat pasif. Di sini, hakim dalam memeriksa perkara memiliki sifat yang pasif, dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim, sehingga di sini hakim tidak dapat memperluas ataupun mengurangi pokok sengketa yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Sehingga pengertian pasif di sini bukan berarti hakim diam. Pasif di sini memiliki arti bahwa hakim tidak boleh menentukan luas daripada pokok sengketa. Kemudian asas yang selanjutnya yaitu sifat terbukanya persidangan. Di sini setiap orang boleh hadir menyaksikan persidangan dengan tujuan memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan, sehingga di sini terwujudnya pemeriksaan yang tidak memihak dan putusan yang adil kepada masyarakat. Tetapi tetap saja ada suatu hal yang dikecualikan apabila ditentukan oleh undang-undang berdasarkan alasan-alasan yang patut yang dimuat dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan bisa dilakukan dengan pintu yang tertutup. Mengapa? Karena biasanya menyangkut terkait perkara-perkara yang sifatnya pribadi, terkait perceraian atau perkara perzinahan. Kemudian asas yang selanjutnya yaitu mendengar kedua belah pihak, atau istilah Latinnya audi et alteram partem.
Jadi kedua belah pihak yang berperkara di dalam hukum acara perdata harus diperlakukan sama dan tidak memihak. Jadi, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Demikian pula kedua belah pihak, penggugat dan tergugat, masing-masing diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya yaitu asas putusan harus disertai alasan. Jadi semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili, sehingga dari putusan tersebut terdapat suatu nilai yang objektif. Asas yang selanjutnya yaitu beracara dikenakan biaya. Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya. Biaya ini meliputi biaya kepanitraan, biaya panggilan, biaya meterai, dan bahkan kalau para pihak meminta bantuan seorang advokat atau pengacara, maka harus pula dikeluarkan biaya. Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma atau yang disebut sebagai pro deo, dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara dengan cara yaitu mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh camat yang membawahi daerah tempat yang berkepentingan bertempat tinggal. Namun permohonan perkara secara pro deo akan ditolak oleh pengadilan apabila penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu. Kemudian hukum acara perdata yang terakhir, yaitu tidak ada keharusan mewakilkan. Dalam hal ini, HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak. Namun pihak juga bisa dibantu oleh kuasanya yang merupakan seorang advokat. Jadi seorang kuasa itu harus seorang advokat yang mempunyai surat izin praktik dan bergelar sarjana hukum. Oke, jadi demikian ya mahasiswa sekalian terkait asas-asas dalam hukum acara perdata. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat pemahaman kita terhadap materi yang telah disampaikan, silakan mahasiswa sekalian men-scan kode QR yang telah ditampilkan. Selanjutnya, silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.